kepada kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Baik, anak-anak sekalian, siapa hari ini yang tidak masuk? Jadi pada pembelajaran hari ini ya, dengan kondisi yang mati lampu, jadi kita mencoba untuk tetap melanjutkan walaupun keadaan kita seperti ini ya. Materi pada hari ini kita masih melanjutkan materi minggu yang kemarin, yaitu tentang teks eksplanasi ya. Baik, siapakah yang masih ingat dengan pengertian teks eksplanasi? Coba Cahaya, silakan. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam. Ya, ciri-ciri teks eksplanasi. Siapa yang masih ingat? Baik, coba silakan. Ada 4. 1. Terdiri atas paragraf. 2. Setiap paragraf memiliki sebuah topik. 3. Kalimat yang mengisi paragrafnya berupa fakta. 4. Maka dinamai dengan pola kronologis atau urutan waktu atau kausalitas atau sebagai akibat. Nah, dalam pembelajaran kali ini, yaitu kalian akan menulis teks eksplanasi ya. Menulis teks eksplanasi. Nah, nanti kalian yang sudah berkelompok ini, masing-masing kelompok akan membuat satu buah teks eksplanasi dan akan diberikan kepada ya. Baik, sebelum teks eksplanasi kita tulis atau kita buat, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui ya sebelum membuat teks eksplanasi. Yang pertama yaitu struktur teks eksplanasi, kemudian yang kedua yaitu kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Jadi kedua hal ini harus kalian ketahui dulu baru bisa membuat teks eksplanasi ya. Baik, yang pertama mengenai struktur teks eksplanasi. Ada 3 bagian ya. Yang pertama pernyataan umum. Ya, pernyataan umum yaitu penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas ya. Misalnya kita akan membuat teks eksplanasi tentang gempa ya. Nah, jadi pada paragraf pertama itu dibuat pernyataan umum dulu. Pernyataan umum itu seperti apa? Termasuk di dalamnya pengertian gempa ya. Gempa adalah. Yang kedua, setelah pernyataan umum, kalian masuk di paragraf kedua. Ini di dalam struktur disebutkan deret penjelas ya. Apa isi deret penjelas? Kan proses mengapa dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi ya. Kemudian yang terakhir ini interpretasi, itu tindakan memberi tanggapan secara teoritis terhadap sesuatu yang kita bahas. Nah ini kalau yang terakhir ini tanggapan mengenai hal yang dibahas secara teoritis ya. Teoritis itu kalian bisa merujuk kepada buku ya. Misalnya tentang apa pengertian dari tsunami misalnya, itu kan teoritis ya, berdasarkan pengertian siapa misalnya. Ini disebutkan secara teoritis ya. Itu struktur. Kemudian selanjutnya sebelum kalian menulis teks eksplanasi, kalian juga harus mengerti tentang kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks eksplanasi ya.
Kaidah kebahasaannya seperti apa? Ya, jadi ini harus betul-betul diperhatikan ya. Yang pertama, pemakaian kalimat pasif. Ini di dalam teks eksplanasi itu kalian menggunakan kalimat pasif ya. Kemudian ada juga yang kedua yaitu konjungsi kausal dan waktu ya. Konjungsi ini kata penghubung yang menunjukkan sebab akibat dan urutan waktu atau kronologis ya. Ada kata penghubungnya yang menjelaskan kausal dan waktu ya. Kemudian kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang ketiga yaitu banyak memakai kata kerja material dan rasional ya. Atau kata kerja aktif. Nah, kemudian yang kelima bersifat informatif. Jadi teks eksplanasi itu bersifat informatif atau memberikan informasi kepada pembaca ya. Baik, mari kita buka buku ini, buku teks kalian. Kita lihat contoh teks eksplanasi ya. Kelompok dua ya. Ini kelompok tiga. Ini kelompok baik. Jadi sebelum kalian membuat teks eksplanasi ya, kalian ingat struktur dan kaidah pembahasannya ya. Jadi harus diperhatikan dan betul ya. Ada pertanyaan mengenai teks eksplanasi sebelum kalian membuat? Tidak, sudah mengerti semua ya? Baik, membuat atau menulis teks eksplanasi bisa dimulai dari sekarang ya. Selamat mengerjakan.
ini kita akan bersih-bersih ya, karena minggu depan akan kita gunakan ruangannya untuk belajar ya. Silakan. Semua siap. Saudara mati bertagama dan jangan mati. Doa mulai. Sudah selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pelajaran yang luar biasa ini. Bapak Iri, wassalamualaikum.